suara. Pendeta menjadi sirai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Palmarum ini terimalah salam kami, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Median Kahasirait MTH bersama pelayan Distrik DKI Jakarta. Selamat hari Minggu. Marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji dan agungkan namanya. Kita bernyanyi, mari beribadah. Dari nyanyian nomor 585 ayat 1. Mari beribadah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 691 ayat 1, Kuserahkan pada Yesus. Kuserahkan pada Yesus seluruhnya
pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih fasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 190 ayat 1, Sungguh Girang Hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Saudaraku, itulah sukacitaku, indah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia dan sesungguh, indah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 12. Demikian bunyinya.
Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari agama kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan memburu keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 666 ayat 1. Kita harus membawa terang. Dengan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus, Dia Raja. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara
hati dan pikiran di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Kita bertemu kembali di tengah-tengah ibadah Minggu hari ini. Tentu saudara-saudara bisa mengikuti acara ini dengan baik. Topik Minggu kita adalah Sambutlah Rajamu Datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah menganugerahkan kita kehidupan hingga saat ini. Kita masih diperkenankan untuk bersekutu pada hari Minggu ini lewat media Kairos ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu optimis dalam menghadapi pergumulan yang kita alami bersama saat ini. Terlebih pada Minggu Palmarum ini, kita sungguh-sungguh dikuatkan oleh firman Tuhan supaya kita jangan takut, sebab Raja Damai itu, Yesus, telah datang. Narasi dari khotbah ini merupakan kisah di mana Yesus dan murid-murid datang ke Yerusalem hendak merayakan Paskah. Kita tahu bahwa setiap hari besar orang-orang Yahudi, orang banyak dari berbagai daerah datang ke Yerusalem untuk merayakannya, karena di Yerusalemlah bait suci Tuhan diadakan hari raya. Orang banyak itu tentu orang-orang yang datang dari desa-desa kecil, orang-orang yang sederhana, bahkan orang-orang yang miskin, yang bersemangat hendak bertemu dengan Yesus, sebab mereka telah mendengarkan berita tentang Yesus yang melakukan berbagai mukjizat, bahwa Yesus juga akan hadir dalam perayaan Paskah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita merenungi kisah ini di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Firman Tuhan ini hendak mencerahkan dan meneguhkan iman kita kepadanya. Pertama, menyambut Yesus dengan kerendahan hati. Sebagaimana orang banyak yang datang kepada Yesus saat itu dengan kesederhanaan, kerendahan hati, mereka datang dengan iman dan hanya membawa daun palem untuk menyambut Yesus. Daun palem adalah lambang kemenangan dan kejayaan. Itulah yang diberikan orang banyak sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Yesus yang datang pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah kiranya kita juga menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita.
di tengah badai virus corona ini, badai yang harus berlalu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di hadapan kita, hendaknya dapat merenungi bahwa Allah menghendaki kita untuk terus dan selalu datang kepadanya dengan kerendahan hati, memohon belas kasihannya di dalam doa-doa kita. Saudara-saudara, peristiwa Palmarum ini sungguh menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang tidak berdaya, dan kita hanya hidup oleh karena belas kasihan Allah. Karena itu marilah kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan sebagai penghormatan kita kepada Tuhan dalam menghadapi badai corona ini. Setidaknya kita tetap memperhatikan himbauan pemerintah kita dan tidak berkeras hati dalam melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan seperti mengundang dan menghadiri kerumunan orang banyak. Memang bencana ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, sosial, budaya kita, dan bahkan kehidupan bergereja kita. Namun Tuhan juga memberi hikmat kepada kita untuk menyikapi bencana ini, supaya kita menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah di tengah dunia yang dilanda oleh virus corona saat ini. Oleh karena itu, tetaplah menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan orang banyak, dan teruslah memohon dengan kerendahan hati agar Tuhan dimuliakan di dunia ini. Yang kedua, keyakinan yang membebaskan rasa takut. Saudara yang terkasih, mungkin di antara orang banyak yang menyambut Yesus saat itu sebahagian besar baru pertama kali berjumpa dengan Yesus dan hanya mendengar berita tentang Yesus saja dari orang-orang. Namun yang luar biasa adalah meskipun mereka hanya mendengarkan berita tentang Yesus, tetapi memiliki keyakinan yang teguh bahwa Yesus adalah Raja yang akan menyelamatkan mereka. Walaupun kedatangan Yesus sebagai Raja sangat jauh dari kemegahan sebagaimana raja-raja pada umumnya, Yesus justru datang dengan kesederhanaan, hanya dengan mengendarai seekor keledai muda. Yesus adalah Raja damai yang datang untuk mengusir ketakutan setiap orang. Karena itu, saudara-saudaraku, dengan pergumulan kita saat ini, hendaknya kita semakin berpaut pada Tuhan dan semakin yakin pada Tuhan yang akan membebaskan kita dari ketakutan ini. Di saat ini juga kita dapat menunjukkan peran sebagai gereja, sebagaimana yang telah saya serukan dalam surat penggembalaan saya kepada gereja-gereja di distrik 8 DKI Jakarta Raya ini, supaya kita dapat berdiamnya memberikan perhatian kepada jemaat yang kurang mampu, menolong mereka yang mengusir rasa takut, agar kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan demikian mereka juga akan merasakan karya Tuhan melalui setiap pertolongan kita, dan mereka semakin memiliki keyakinan yang membebaskan mereka dari rasa takut. Yang ketiga, setiap mengikut Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam ayat terakhir, ayat 19 dalam khotbah hari ini dikatakan bahwa seluruh dunia datang mengikuti dia dengan kebersamaan kepada Yesus Kristus. Ini adalah kesaksian orang-orang Farisi yang berkata kepada sesama mereka yang telah melihat peristiwa di mana orang banyak dari segala penjuru datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bahkan orang banyak itu tidak bisa lagi dibendung. Mereka tidak peduli apapun. Mereka tidak dipengaruhi oleh fitnah-fitnah yang telah dilakukan oleh orang-orang Farisi, karena yang ada hanyalah keyakinan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja damai, dan mereka terus mengikuti Yesus. Demikianlah pula kiranya dunia saat ini, yang mungkin tidak pernah datang kepada Yesus dengan doa dan permohonan, tetapi dengan peristiwa ini semua orang datang dan terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, supaya hal-hal yang mungkin mendatangkan kebaikan
Melalui peristiwa ini adalah kita bisa untuk beberapa saat beribadah, duduk bersama dengan keluarga yang kita kasihi, yang mungkin belum pernah atau jarang kita alami. Inilah menjadi salah satu hal yang patut kita syukuri dari peristiwa Minggu Palmarum hari ini, bahwa kita dan semua keluarga yang terkasih tidak berhenti untuk mengikut Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus atas sejarah dunia ini. Saat di mana virus corona ini, bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Setialah mengikut Yesus dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, sebab Dialah Raja Damai Penyelamat kita. Mari kita sambut Dia selalu di hati kita, di hati saudara-saudara, keluarga saudara. Selamat mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Aku bersyukur Bapa untuk kasih setiamu yang tidak beranjak dari hidup kami masing-masing. Ketika kami berada di dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh. Kurasakan pertolongan-Mu Tuhan setiap waktu. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi apa adanya. Melewati duka, semua jalanku yang gelap dan ngeri. Tuhan pimpin kami sekeluarga. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kecil kami, hari-hari kami, hari-hari kehidupan kami, ketika kami beribadah di tengah-tengah keluarga kami hari ini. Tuhan Yesus menjamah hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, hidupku bahkan diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.